eh, sebagaimana seperti yang kita sepakati. Yang di virtual 3 menit, yang hadir 5 menit. Kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan. Persilakan Bang Putra. Izin pimpinan, atas izin dari Kapoksi PD Perjuangan, kami ingin menyampaikan beberapa hal tadi yang pimpinan sampaikan, dan setelah ini mungkin Bang Andreas juga punya pandangan terkait dengan P3K dan isu yang lain. Yang pertama, pimpinan terkait dengan isu P3K yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Menteri, Mas Menteri kepada kita semua. Tentunya kita harus objektif dalam melihat program dan capaian yang sudah dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komisi 10 DPR RI. Dalam hal ini memang kami juga menyerap aspirasi di sana-sini, termasuk tadi yang disampaikan pimpinan komisi, bagaimana adanya keluhan-keluhan terkait proses dari P3K ini. Tapi dari laporan progres yang disampaikan oleh Saudara Menteri tadi, tentunya ini sudah berkoordinasi dengan Kemenpan RB. Saya ingin menyampaikan bahwa program ini tentunya harus dituntaskan, ditindaklanjuti, dan juga menurut saya apa yang tadi dilaporkan itu sudah menunjukkan satu hasil yang cukup memuaskan. Capaian yang sangat fantastis, lompatan dari angka 90.000 ke angka 500.000 dengan beberapa catatan di sana-sini. Saya lihat yang tidak bisa hadir dan lain sebagainya jumlahnya juga minim, ya dengan alasan-alasannya. Tentunya ini menjadi catatan kita untuk menjadi perbaikan. Saya juga mengapresiasi komitmen dari pemerintah dan bisa menjadi catatan dalam komisi ini bahwa pemerintah menyampaikan di tahun 2022 penerimaan ASN hanya P3K. Ini kan adalah pilihan keberpihakan politik pemerintah terhadap guru P3K. Nah ini menurut saya Mas Menteri sebagai leading sektor harus mengawal. Biar bagaimanapun keluhan dari para guru itu masuknya ke Komisi 10 dan ke kementerian. Sehingga bisa menjadi masukan yang tepat kepada Kemenpan RB dalam hal ini. Nah ini Mas Menteri ini juga menurut saya ada tambahan lagi, khususnya untuk para guru yang sudah mendedikasikan hidupnya dan sudah mau menjelang pensiun. Menurut saya tadi yang disampaikan Mas Menteri itu saya dukung, agar afirmasi tambahan guru seperti yang di atas 50 tahun itu bisa dilaksanakan tanpa menciderai. Nah, itu catatan tadi ya. Tanpa menciderai proses pengangkatan. Kenapa? Karena terus terang apa yang kita lakukan di sini, apa yang diberitakan oleh media massa itu dibaca oleh anak didik. Anak didik itu juga membaca bahwa guru-guru kami sedang ambil tes. Ya, itu jangan lupa, jangan dinafikan mereka. Sehingga kita juga harus menjaga integritas dari guru kita ini di hadapan anak didik dan orang tua murid. Ya, sehingga ini perlu kita kawal. Dan yang terakhir, pimpinan komisi, tentunya kami ini juga berberat hati juga melihat defisit 10 triliun yang dialami oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi. Ya, dari tahun 2021 menjadi 2022. Tentunya kerja keras yang sudah ditunjukkan oleh Bang Andreas, Pak Bisri, dan kawan-kawan yang ada di Komisi 10 dan bertugas di Banggar, ini memang masih menjadi kelanjutan dan kita semuanya. Saya yakin dan percaya bahwa masih ada waktu ya untuk kita mengembalikan ke pagu yang kita inginkan, dan khususnya dengan tujuan agar kita tidak mengorbankan banyak sekali program-program afirmasi untuk siswa didik dan mahasiswa, Mas Menteri. Ya, 2022 ini kita melihat akan ada kebangkitan, terutama sebaran vaksin yang sudah begitu banyak, pendidikan tatap muka yang Saudara Menteri sudah lihat langsung, bahkan sampai nginep di rumah guru honorer, betul ya, sampai nginep di ruang kelas, ya bermalam. Saya aja belum pernah nginep di rumahnya guru. Ya, saya apresiasi itu yang dilakukan Mas Menteri ya.
ini akan memunculkan satu optimisme untuk kita pendidikan tatap muka. Tapi terus terang, bukan berarti tambahan 10 triliun ataupun defisit ini tidak perlu diperjuangkan. Ya, ini masih harus ada afirmasi terhadap anak didik kita. Ya, sangat bermanfaat sekali PIP dan KIPK kuliah kepada mereka, terutama UKT juga. Ya, yang bisa menjadi satu good news, dan juga pulsa internet yang kemarin diberikan seminggu 2 minggu yang lalu kepada mereka. Ya, nah hal-hal seperti ini membuat kita tentunya harus mengatakan berberat hati juga dengan defisit 10 triliun, tapi bisa menerima hasil pembahasan badan anggaran dengan kementerian yang telah ditetapkan. Saya rasa itu pimpinan komisi, sikap dari PDI Perjuangan yang bisa disampaikan atas izin dari Kapoksi dan teman-teman di Poksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!